Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tanganmu yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, biar tertuju saja pada Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita buka dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari yang baru Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk bertemu lagi di tempat ini, beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan betapa besar cinta-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, membawa penyembahan kami Tuhan bagi-Mu. Kiranya boleh layak menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya mereka boleh tiba dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami mau buka ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, bersyukur betapa besar kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan sebagai Allah yang baik. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat
Engkau Allah yang besar Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mau taruh hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhi. Mari undang Tuhan dalam hidupmu. Hadirat kudus, rasakan cintanya Tuhan. penuhi bait-Mu, Oh Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kebaikan-Mu Tuhan. Kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang di
diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih tos kiri kanan dulu dong. Katakan mari bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik. Dia Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuk sangka kala, amin, musik yang tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masih kurang bersuka cita nih saya lihat. Boleh kita angkat pujian ini lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Amin. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhan. Amin. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian untuk sangka kala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati katakan nyatakan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Biar musik saja memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, colek kiri kananmu katakan, ayo lebih bersuka cita lagi. Kalau dia kurang gerak boleh, ayo bersuka cita lagi buat Tuhan. Haleluya. Katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. boleh angkat jempolmu Bapak Ibu katakan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Ingat kebaikan Dia. sebab Tuhan baik, Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Haleluya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
jempol buat Tuhan di atas. Sama-sama kita katakan, anugerah yang kekal selamanya. Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh lambaikan tanganmu, boleh melompat buat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, sukacitaku. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, ku naikkan bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, hidup bersamamu. Amin. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalumu, masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari Bapak Ibu nyatakan kebaikan Tuhan, bersukacita buat Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup berkehendak, sungguh ikut kehendak-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Yang bersuka kita boleh katakan yes. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Amin. Mulialah nama-Kau sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Kau sukacitaku. Sukacita mulia, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Melambaikan tanganmu yang bersukacita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita mau belajar
mau lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Kau berikan boleh menjadi bahan untuk kami Tuhan. Mengerti Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan. Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, hormat, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian, pengagungan dari umat-Mu. Engkau Allah kami yang perkasa, Allah yang layak terima pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Inilah kami Tuhan, umat kepunyaan-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan, umat kesayangan-Mu. Hari ini kami beribadah kepada-Mu, biar Engkau disukakan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami. Berbicara ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, tetapi pengurapan dari tempat yang maha tinggi, mengurapi hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata dengan cakap dan dengan penuh kuasa mengajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Benih-Mu akan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah, berlipat kali ganda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai ruangan ini Tuhan. Dan kami siap dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, saudaraku. Silakan duduk, katakan shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Kabar kita selalu luar biasa. Amin. Haleluya. Ada yang sudah pernah lihat saya? Tahu saya? Nama saya Harris. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk, katakan shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Haleluya, kabarnya luar biasa ya Bu. Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang berjalan menuju kemenangan. Haleluya. Kalau Harris yang berbicara, pasti dimulai dengan pantun. Saya tunggu cakepnya. Jalan-jalan ke kota Paris. Asik. Lihat rumah berbaris-baris. Ketemu lagi dengan saya si Harris, yang kalau ketawa matanya tinggal segaris. Haleluya. Diberkati pagi ini, amin. Berjalan menuju kemenangan. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kemenangan? Yang mau katakan amin. Amin. Tapi hari ini saya mau lihat dari perspektif yang berbeda, saudaraku. Maka saya beri juga subjudulnya, dikatakan di sana, istri Lot sebagai peringatan. Ya, nanti kita mau belajar. Kenapa kita harus belajar dari istri Lot? Oke, baik, sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Singkat sekali. Kita baca sama-sama ya. Dibaca, saya belum suruh merenung. Apalagi singkat banget ini ya, oke. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Coba yuk, pagi-pagi saya mau bikin kuis dulu. Siapa yang tahu nama istri Lot? Angkat tangannya. Hah? Siapa nama istri Lot? Regu A. Tenot. Regu B. Nama istri Lot adalah Nyonya Lot. Kenapa? Karena Alkitab tidak mencatat nama istri Lot. Ih, pinter-pinter. Ini berarti ibu-ibunya rajin baca Alkitab ini. Haleluya. Baik, next. Apa yang menjadi peringatan supaya kita mengingat istri Lot? Ini yang ngomong Lukas 17 ayat 32 ini ada Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah akan istri Lot. Ada apa? Yuk kita lihat Kejadian 19 ayat 26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya
menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara, pada saat itu Lot berpisah dengan Abraham, lalu Lot dengan fisik mata jasmaninya, dia menilai bahwa daerah yang dia pilih dekat Sodom dan Gomora itu daerah yang menjanjikan. Karena mereka hari itu hidup dalam peternakan, ya. Maka dia lihat sumber air yang bagus, yang tanah yang subur, yang banyak rumput hijau, maka disitulah mereka hidup dan memilih. Tahukah saudara, ternyata Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan kirimkan hujan belerang kepada Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham ingat, ada keponakannya di sana, yaitu Lot dan keluarganya. Maka dia memohon, akhirnya Tuhan izinkan. Saudara, kalau saudara baca, nggak main-main loh. Tuhan kirim 2 orang malaikat untuk jemput Lot dan istrinya, dan keluarganya untuk keluar dari rumah itu dan membawa mereka keluar. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Rancangan Tuhan adalah baik. Yaitu apa? Membawa mereka supaya jangan kena binasa. Jangan sampai kena api belerang yang Tuhan hukumkan bagi Sodom dan Gomora. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan sudah rancangkan yang baik buat mereka, tetapi mereka berjalan bukan pada kemenangan, tapi karena egoisnya mereka, karena keinginannya mereka, karena kedegilan hati mereka. Istri Lot menoleh ke belakang. Maka jadi apa? Tiang garam. Balik dulu saudara. Balik dulu. Iya. Saudara, saya jujur belum pernah lihat tiang garam. Ayo, ada yang tahu tiang garam itu bentuknya kayak gimana? Nah, jadi kurang lebih maksudnya begini loh saudara. Saya pelajarin apa sih yang dimaksud dengan tiang garam. Intinya nge-freeze, membatu, membeku, menjadi tumpukan batu. Kenapa disebut tiang garam? Para teolog menyatakan bisa jadi hari itu batu atau tugu yang membatu tersebut, ya, istri Lot yang membatu tersebut, itu bersalutkan dengan garam. Begitu ya. Tapi bukan soal perkara itunya, saudaraku. Perkaranya adalah istri Lot gagal menuju pada kemenangan, rancangan Tuhan untuk mereka membawa mereka keluar, tetapi menjadi batu, menjadi tiang garam. Maka dengar baik-baik, ingatlah akan istri Lot menjadi sebuah peringatan akan kita. Oke. Istri Lot, next. Istri Lot menjadi peringatan. Dengar, istri Lot sudah berhasil keluar dari Sodom sebelum hujan belerang diturunkan oleh Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Supaya mereka selamat, supaya mereka tidak kena hukum oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan Tuhan kirimkan secara khusus, kalau saudara baca, saudara pelajarin baik-baik, sampai-sampai apa? Dipegang tangannya, ditarik keluar. Undangan yang khusus buat mereka, untuk mereka dibawa keluar dalam rancangan Tuhan. Tujuan mereka adalah Zoar. Ini atas permintaan daripada Lot sendiri. Kenapa? Karena hari itu malaikat bilang, ayo pergi ke pegunungan supaya kamu jangan kena api belerang. Tetapi Lot berkata, kalau kami pergi ke pegunungan gak sampai, nanti takutnya kami kena belerang. Biarkan kami pergi ke kota Zoar supaya kami selamat. Oke, malaikatnya setujuin. Berarti artinya nanti apinya tidak akan sampai ke kota Zoar. Ya, kota Zoar ada sebuah kota kecil yang diminta oleh Lot sendiri kepada malaikat yang mengantarkan mereka. Dengar, next. Tetapi dalam perjalanannya, istri Lot gagal menuju Zoar karena menjadi tiang garam. Oleh karena itu, yuk, next. Jadi pertanyaannya pagi hari ini. Dengar, Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya rencana untuk membawa kita menuju kepada kemenangan. Amin. Tuhan mau tuntun kita berjalan dari hari demi hari dengan tangan kanan yang perkasa, membawa kita pada kemenangan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa berjalan menuju kemenangan? Next. Yuk. Yang pertama saya perhatikan begini. Istri Lot adalah simbol orang yang berhati bercabang hati. Maka yang pertama, bagaimana engkau bisa berjalan menuju kemenangan adalah dengar baik-baik.
Tidak memiliki hati yang bercabang. Katakan bersama saya, tidak memiliki hati yang bercabang. Amin. Tidak memiliki hati yang bercabang. Apa sih maksudnya hati yang bercabang? Dengar, pohon bercabang bagus ya, apalagi ada bunganya gitu ya. Bagus, tanaman tumbuhan tuh kalau bercabang terus ada tumbuh bunganya itu bagus. Tapi hati kita Tuhan mau jangan bercabang. Artinya apa? Mendua hati, bahkan bisa mentiga hati. Artinya engkau setialah kepada Tuhan. Jangan engkau bercabang hati. Amin. Next. Walaupun secara fisik jasmani istri Lot sudah keluar dari Sodom, dengar baik-baik. Hatinya masih melekat kepada Sodom. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang. Maka dengar baik-baik Bapak Ibu. Jangan engkau fisiknya ada di sini, otaknya sudah di tukang bakmi. Jangan-jangan masih mikirnya melukin guling lagi. Sehingga akhirnya mendengar Pak Pendeta berbicara seperti alunan lagu orang yang sedang bernyanyi. Langsung. Amin. Amin. Fisiknya ada di sini, tetap fokus dengar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan mau dengar baik-baik engkau orang Kristen. Jangan cuman katanya orang Kristen, tapi engkau punya hati yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Yang mau katakan amin. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Istri Lot bercabang hati, maka dia terikat hatinya kepada Sodom. Dia masih ingat tentang Sodom. Maka dia bisa menoleh ke belakang. Itulah sebabnya Tuhan menghukum istri Lot. Next. Istri Lot menjadi simbol orang Kristen yang mengikuti Yesus tetapi tidak sepenuh hati. Menoleh ke belakang menunjukkan masih adanya keterikatan dengan kehidupan lama. Next. Saudaraku, saya mau bilang begini, saudara. Kalau sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Ada yang di sini secara jujur terbuka, sebelum ikut Tuhan Yesus, dulunya agama lain, ada mungkin leluhur. Loh, saya ini backgroundnya saudaraku, ada kelenteng di rumah mak saya, ya, engkong saya. Wah, dari dewa dari ujung ke ujung. Wah, saudaraku, tradisi-tradisi itu selalu tetap berakar di hati kita. Betul? Ya gimana, dari kecil dididiknya begitu kan? Nancep dong nilai-nilainya, betul nggak? Dan jujur ngomong, itu banyak sekali terjadi pada orang Kristen. Sehingga apa? Hari Minggu sih ke gereja. Tapi cengbeng tetap jalan. Betul? Betul? Kayaknya kayak gimana kalau nggak bikin babi hong. Wah, disajikan di depan kuburan. Gitu tiamyo lagi. Kong, mak. Betul? Saya mau bilang loh, saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus. Sudah, jangan bercabang hati. Amin. Jangan ke gereja hari Minggu, tapi begitu ada masalah, cari tungsu, cari kongcoh, ditiam, minum kertas terus si kongconya bilang, sini, lihat dulu tangan lu. Wah, lu punya garis tangan hoki ya? Hoki loh. Lu punya garis tangan nih panjang loh, ini tangan-tangannya panjang loh. Lu hoki. Lu mau gocap kaya laya. Wah, hongnya hidup lu. Kaya laya ini panjang loh. Lu panjang loh. Ya, ini kaya laya lu mau gocap. Tapi entar dulu. Lihat dulu. Loh, kok ada putus ya di sini? Wah, lu si Cap mati ya? Umur 50 kaya, umur 40 mati. Amin. Jangan percaya sama gitu-gituan lagi. Kalau yang masih horoskop, sio, ya bentar lagi kita sincia kan. Wow, udah sibuk deh. Ciong nih.
anak mau kawin, siapa anaknya? Wah lu gak bisa, lu ciong lo. Wah ini selisih 6 tahun. Oh, puyah. Halo, selisih 4 tahun, kaki meja, bagus nih kaki meja. Aduh, amin. Sudahlah, sekali Yesus tetap, jangan bercabang hati. Saya mau bilang loh, kalau saya kena penyakit, sekalipun ada orang pinter, orang apalah gitu ya, abnormal ya, supranatural apa gitu yang bisa menyembuhkan, saya lebih memilih balik kepada Tuhan. Amin. Betul? Gak usah percaya kayak gitu-gituan. Karena mereka semua kuasa kegelapan, gak ada yang gratis. Dengar baik-baik, dekat-dekat dengan kuasa kegelapan, tidak ada makan siang yang gratis bagi mereka. Pasti ada something yang engkau ini. Saya dari pengalaman pelayanan saya, sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang begitu kaya raya akibat pemujaan di Gunung Kawi. Wih, kami remaja mengiler-ngiler itu. Wih, bapak lu kok maju banget. Rumahnya begitu mewah di tengah-tengah perhunian yang istilahnya sangat miskin, daerah yang miskin. Karena waktu itu latar belakang mereka miskin. Lantas tiba-tiba jadi kaya, mereka bangun itu rumah mereka 3 lantai. Usaha mereka begitu maju. Dan tahu apa akibatnya? Satu-satu, matinya nggak aneh-aneh. Mati, ada yang kecelakaan lah anaknya, ada yang tiba-tiba mati serangan jantung, yang lebih celakanya lagi, anaknya sarjana, lulusan Bina Nusantara sama dengan saya, kayaknya iklan nih. Tapi nyari kerja kemana saja tidak diterima, kayaknya semua gelap. Sampai-sampai mereka punya rumah 3 lantai, mereka kumpul tidur di ruang tamu. Jadi semua kasur dibawain ke ruang tamu. Kenapa? Takut. Hawanya nggak enak. Di seluruh ruangan nggak enak. Kamar-kamar semua nggak nyaman untuk ditidurin. Sekeluarga tidur. Bayangkan saudara. Dan tahu saudara, pada akhirnya hamba-hamba Tuhan datang. Ini bakar. Apalagi dari tempatnya Pak Niko. Waduh, saya tahu banget deh. Ada grup-grup yang kayak begitu yang bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Dan benar saudaraku, begitu dia serahkan hidup kepada Tuhan, semua kembali sempurna. Amin. Saya cepat aja yuk. Menoleh ke belakang, artinya istri Lot masih mencintai dunia ini. Amin. Next. 1 Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Saya beri tanda merah. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan Allah ikutlah dia, kalau Baal ikutlah dia, tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Hari itu Nabi marah, ya, karena saat itu raja terikat oleh yaitu Baal. Maka dia katakan, berapa lama lagi kamu mau berlaku cabang hati? Bangsa pilihan Allah, orang Israel, tapi nyembahnya Baal. Jangan sampai kita orang Kristen seperti itu, amin. Mungkin engkau tidak tiamhyo, nggak langsung. Tapi hatimu, kalau ada apa-apa, ada masalah, larinya bukan ke Tuhan Yesus. Itu artinya engkau sudah bercabang hati. Next, sekali Yesus tetap, Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Bahkan lebih parah lagi nih. Next. Ayo. Pengabdi 2 tuan. Yuk kita baca sama-sama supaya saudara mengerti. Matius 6 ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mamon. Dengar baik-baik. Tidak pernah Allah Israel mensejajarkan dirinya dengan ilah-ilah, Allah-Allah bangsa lain. Kenapa? Gak level lah. Mau Baal kayak mau Allah siapapun, bagi Allah Israel tidak level. Allah yang disembah, Elohim itu, ya, Yahweh itu sangat istimewa, sangat besar. Tidak pernah mau mensejajarkan dirinya dengan ilah-ilah lain. Tapi dengar baik-baik. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri.
Allah yang menjelma sebagai manusia, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Dia memperbandingkan dirinya dengan apa? Mamon. Apa itu mamon? Cien, money, fundus, having. Dengar baik-baik, orang Kristen bercabang hati, banyak yang bercabang hati. Karena duit, karena uang. Orang Kristen bercabang hati karena duit, karena uang. Dengar baik-baik, sampai-sampai Tuhan memperbandingkan dirinya. Engkau tidak dapat menjadi pengabdi dua Tuhan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, tapi sekaligus engkau mengabdi kepada Mamon. Amin. Engkau mengabdi harus hanya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen boleh kaya enggak? Boleh. Tapi jangan gantung hidupmu pada kekayaan. Yang mengerti katakan amin. Next, yuk cepat aja. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dalam menuju kemenangan? Yang pertama tadi adalah jangan bercabang hati. Yang kedua, Kejadian 19 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti kemanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong ini? Malaikat, amin. Yang ngomong ini malaikat, ditujukan kepada siapa? Kepada Lot dan keluarganya. Apa perintahnya? Lari. Jangan noleh ke belakang. Lari terus, jalan terus, maju terus ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Next. Yang kedua, istri Lot adalah simbol orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan menuju kepada kemenangan? Yang kedua, milikilah hati yang taat akan firman Tuhan. Next. Istri Lot adalah simbol orang yang mengabaikan firman Tuhan. Istri Lot mendengar sendiri perintah, bahkan saya bilang khotbah, langsung dari malaikat Tuhan untuk berjalan dan jangan menoleh ke belakang ataupun jangan berhenti. Ini perintahnya. Bahkan saya boleh katakan ini private. Tuhan utus sendiri malaikatnya. Khotbah langsung di depan dia, perintahkan langsung di depan dia. Jalan terus, jangan noleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Dia tahu, dia mengerti, tapi mengabaikan. Sehingga dia tidak taat. Dengar baik-baik. Next. Tahu, mengerti itu bagus. Paham itu bagus. Bahkan saya mau katakan kalau ada berkat, kalau ada karunia, Anda sekolah teologi itu bagus. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan cuma hanya untuk tahu, mengerti, paham firman Tuhan. Sebab itu bukan jaminan. Yang Tuhan pentingkan, yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Amin? Amin? Saya mau bilang begini loh. Saya percaya Pak Hari sebagai gembala tidak sembarangan menaruh orang untuk berdiri di mimbar ini. Amin? Untuk mengajar saudara. Amin? Untuk bahkan Pak Hari sendiri mengajarkan kepada saudara. Ya, bahkan melalui mungkin gembala pusat juga mengajarkan kepada saudara. Saya katakan, dengar baik-baik. Itu semua nilai-nilai firman Tuhan yang diajarkan langsung kepada jemaat. Supaya apa? Saudara mengerti, saudara paham, saudara bukan hanya sekedar tahu, tapi saudara benar-benar memahami dalam kehidupan saudara pribadi. Tapi dengar, kami hamba Tuhan tidak dapat memaksa saudara untuk mentaati firman Tuhan. Tidak bisa. Itu keputusanmu sendiri. Dengar baik-baik. Anda paham, Anda mengerti firman Tuhan, bahkan sebelum hamba Tuhannya berkhotbah, gue udah tahu tuh dia mau khotbah apa. Betul? Abis itu kan ceritanya begini kan, kayak anak sekolah minggu gitu kan. Abis itu ceritanya begini kan Pak. Bagus.
artinya Anda rajin baca firman Tuhan. Tapi itu nggak cukup. Yang Anda perlukan adalah Anda harus mentaati firman Tuhan. Next. Memiliki hati yang tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi mentaati firman Tuhan, itulah yang paling terpenting. Yuk kita baca. Next. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan secara cepat. Saudara simak baik-baik. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara mau jadi pelaku firman Tuhan? Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kata dosen saya, yang terakhir harus ada gentakan supaya mukjizat terjadi. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Bagaimana kita bisa berjalan menuju kepada kemenangan? Yang pertama, tidak memiliki hati yang bercabang. Jangan hatimu bercabang. Yang kedua, memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Yuk, yang ketiga, next. Balik dulu Kejadian 19 ayat 19. Ya, kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus berlari ke pegunungan, pastilah akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Siapa yang ngomong ini? Lot. Lot lagi berbicara kepada malaikat Tuhan. Dia katakan begini, telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Artinya apa? Lot nyadarin, Lot tahu persis bahwa dia dapat karunia besar, dia dapat anugerah yang luar biasa kalau dia tidak turut dihukum dan dibinasakan di Sodom dan Gomora. Tetapi dia dan keluarganya dibawa keluar. Artinya Lot ada mengerti, Lot tahu benar bahwa dia mengucap syukur atas anugerah tersebut. Tetapi apa? Next. Istri Lot adalah simbol orang Kristen yang meragukan kasih Tuhan. Tidak memiliki hati yang meragukan kasih Tuhan. Itulah kunci yang ketiga. Bagaimana engkau bisa berjalan menuju kepada kemenangan. Next. Istri Lot sendiri yang dengar pengakuan dari suaminya. Istri Lot sendiri yang dengar ucapan syukur suaminya bahwa dia tidak turut binasa. Dia lolos dari maut. Dia dibawa, diselamatkan keluar. Tetapi oleh kasih karunia yang begitu luar biasa. Tetapi justru di tengah-tengah anugerah itu. Next, ya. Istri Lot itu malah berbalik dan menoleh ke belakang. Bahkan dia ketika berlama-lama, malaikat Tuhan sendiri yang tarik tangan dia. Dibawa keluar. Supaya Lot itu dan keluarga cepat-cepat jalan. Jangan berlama-lama sebab Tuhan sudah mau kirimkan itu api belerang turun dari langit. Untuk habiskan Sodom dan Gomora. Bahkan istri Lot itu mengalami kasih karunia yang begitu besar. Tapi dengar baik-baik. Istri Lot lupa dan meragukan kasih setia Tuhan. Saya bisa bayangkan loh kalau jadi istri Lot. Kalau saudara jadi istri Lot. Ayo, hidup di Sodom dan Gomora. Dia orang kaya loh, ternaknya banyak,
Mungkin perhiasannya banyak, harta bendanya banyak. Hatinya berat. Hatinya berat. Dia waktu lagi keluar itu saya bisa bayangkan kenapa dia menoleh ke belakang. Kan dia berpikir, gimana nanti gua ke depan? Betul nggak? Gimana saya hidup? Gimana ini domba, kambing domba saya, lembu saya? Gimana tuh perhiasan saya? Dia meragukan kasih Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan sumber pemelihara dia. Bahwa dia sudah mendapat karunia yang lebih besar dari semua itu. Karena keraguannya akan kasih Tuhan, dia menoleh ke belakang. Maka jadilah dia tiang garam. Next. Roma 8 ayat 38, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Tuhan? Sampai dikatakan, apakah kesesakan, perindasan, kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Rasul Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Tuhan. Next. Inilah yang Tuhan mau. Janganlah takut, sebab, apa kata janji Tuhan? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawamu kepada kemenangan. So, kalau mau minta kepada Tuhan, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Siapa di sini yang pernah merasakan pertolongan dan kasih setia Tuhan? Coba angkat tangannya. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Dengar baik-baik. Kalau belum pernah, saya mau kasih 1, kasih 5. Kasihan deh lu. Gitu. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang kita sembah, itu dulu pernah menolong kita, pernah kasih karunia kepada kita, pernah kasih anugerah buat kita. Maka kalau Anda ke depan, Anda menghadapi masalah yang sama, atau hal-hal yang luar biasa, menurut kata manusia, dengar, kita tetap punya Allah yang sama, yang maha besar. Jangan pernah kita ragukan kasih setia Tuhan. Amin? Amin? Itulah yang ketiga. Next. Lewat aja. Next. Saudara mungkin berkata, Pak, Bapak nggak tahu sih apa hidup saya. Hidup saya tuh hancur, Pak. Sudah rusak, Pak. Dengar. Saudara tahu ini namanya seni kintsugi. Tahu seni kintsugi itu apa? Ini ada seni dari Jepang. Di Jepang itu makan pakai mangkok keramik. Dan itu seringkali mangkok keramik itu pecah, hancur. Dan itu banyak tumpukan-tumpukan sampah gara-gara mangkok keramik. Tapi ada satu seni yang namanya seni kintsugi. Mereka tambal, mereka sambung pecahan-pecahan itu menjadi mangkok yang begitu bagus lagi. Dengar baik-baik, Tuhan bisa bikin loh. Hidupmu yang tadinya hancur, rusak, jadi mangkok yang utuh lagi. Bahkan bernilai lebih mahal, lebih istimewa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Next. Mungkin Anda berkata, Pak, hidup saya sudah hancur. Ibarat nasi sudah jadi bubur. Nah, orang Indonesia kan sering ngomong begitu kan? Nyesel udah, Pak. Udah nyesel ya pokoknya. Udah nyesel dah. Apalagi yang satu ini. Dengar baik-baik. Anda udah bilang nasi sudah jadi bubur. Next. Tuhan bisa bikin buburmu itu jadi bubur ayam yang enak. Yang mengerti katakan amin. Next. Menjadi kesimpulan pada pagi hari, berjalan menuju kemenangan. Kita belajar dari istri Salomo, yaitu apa? 1, tidak memiliki hati yang berdua. Memiliki hati yang taat akan firman Tuhan. 3, tidak memiliki hati yang meragukan kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita bagi bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu yang memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
lagi bersama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Biar kami memiliki hati yang tidak bercabang. Kami boleh taat akan firman Tuhan. Dan kami tidak pernah meragukan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Terima kasih Pak Heris untuk firman-Nya. Luar biasa, saya diberkati banget. Saya tahu kita nggak boleh bercabang, nggak boleh menyembah dua tuan, mamon yang kita miliki, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tadi dikatakan belajar untuk taat. Saya sebagai pendeta nggak bisa minta kamu taat, ya, tapi semuanya dari hati kita semua, termasuk dalam hal menabur. Silakan Bapak Ibu sekalian introspeksi hidup kita, dan katakan yang terakhir, jangan pernah meragukan kasih karunia Tuhan. Jangan dibilang, Pak, kalau saya menabur, memberikan perpuluhan, saya kurang. Seperti tadi dikatakan istri Lot, kalau saya pergi dari Sodom and Gomorrah, gimana harta saya yang ditinggal? Bagaimana kehidupan saya ke depan? Waktu saya bilang, oh Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita takut untuk menabur, kita takut ini aja kurang. Tapi saya percaya apa yang tadi difirmankan bisa menjadi direma dalam hidup kita. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, silakan persembahan Bapak Ibu sekalian, persembahan minggu atau nanti yang Bapak Ibu akan mempersembahkan persembahan persepuluhan, juga Bapak Ibu bisa siapkan dan masukkan di kotak belakang atau melalui QRIS yang ada. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Membuat kami semakin hari lebih belajar Tuhan untuk berjalan menuju kemenangan. Karena kami tahu kemenangan sudah dalam pihak kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Lot dan keluarganya, kami juga mau diselamatkan Tuhan dari kehidupan kami yang lama Tuhan. Kami masuk dalam kemenangan. Kami belajar dari apa yang istri Lot lakukan Tuhan. Kami tidak mau menoleh ke belakang Tuhan. Karena kami tahu kami mau belajar untuk taat. Kami belajar untuk percaya akan kasih karunia Tuhan. Dan setiap benih yang kami tabur ini Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Pekerjaanmu akan diberkati, kesehatanmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati. Karena kami tidak pernah meragukan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menabur dengan penuh sukacita. Kita yang siap menabur, sama-sama katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Yang mau berjalan menuju kemenangan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Saat ini kita akan menyaksikan berita sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Untuk ibadah youth diadakan hari Minggu pukul 12.30 siang hari. Ayo ajak semua anak-anak muda. Untuk ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan untuk kelompok sel atau KUL diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di gereja ini. Saat teduh atau kelompok sel untuk anak-anak muda diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam di gereja. Doa pagi diadakan hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di gereja.
Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui amplop yang telah disediakan, baik yang berwarna biru ataupun orange sesuai dengan tujuannya, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu Bapak Ibu keluar dari gereja ini. Atau dapat pula melalui QRIS yang ada di layar maupun di kursi Bapak Ibu sekalian. Dapat pula menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit dengan mesin edisi yang sudah disiapkan. Apabila perlu bantuan, dapat dilayani oleh pengerja yang ada. Perayaan Natal diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi hingga jam 11 dan disertai dengan fellowship. Dan jangan lupa follow our social media, baik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah yang kita adakan. Seperti yang tertulis di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu semua, ada pengumuman tambahan ya. Minggu lalu kita sudah merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-14. Tepuk tangan dulu dong, puji Tuhan bagi Tuhan Yesus yang sudah 14 tahun ya sama-sama dengan kita di sini. Dan dari pengerja juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia tim kerja yang sudah bekerja selama sebulan penuh. Hasilnya sangat luar biasa ya. Dan juga kepada Bapak Ibu jemaat yang setia yang sudah memberikan bantuan baik melalui dana maupun doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya untuk melengkapi rangkaian kegiatan kita di akhir tahun, kemarin Oktober ada ulang tahun UMAS, November ulang tahun gereja, dan Desember ada ulang tahun siapa? Ulang tahun Tuhan Yesus yang ke berapa? 2025 ya. Kita akan rayakan juga, dan saya diberi kesempatan oleh Pak Hari untuk menjadi ketua panitianya, dan memohon izin minggu depan kami akan mengedarkan amplop tambahan untuk menunjang kegiatan Natal, dan tinju akan ibadah dilaksanakan satu kali ya di tanggal 25. Ada di sini semua kan ya? Ada. Jadi kita bisa manajemen kursi nantinya, dan nanti akan lanjut fellowship kita di Balai Warga. Ya, itu sekian untuk pengumuman tambahan. Itu saja, dan silakan untuk tugas doa. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Syikidiyaralabaya, 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 syikidiyaralabaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau mau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati apapun yang dikerjakannya berhasil. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati pelayanannya semakin hari semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah semakin banyak Tuhan anak-anak Tuhan boleh dimenangkan ya Bapa. Makin banyak orang-orang di dunia ini boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai lebih hebat lagi ya Bapa. Kau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Baik kesehatannya pun Tuhan Kau pelihara dengan baik. Anak istrinya Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami ya Tuhan. Baik Pak Niko, Pak Kiki dan Pak Hari yang di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan Kau tunjuk mereka rencana yang besar. Kau akan pakai mereka dengan dahsyat Tuhan. Kegerakan Allah terjadi atas muka bumi ini ya Bapa. Dan nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan GBI boleh semakin Tuhan berkomitmen di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya Bapa, tapi tetap teguh lurus di hadapan-Mu ya Tuhan. Menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Menghasilkan generasi-generasi yang setia Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kau mau berkati Pak Hari dan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Allah dan harum Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pengerja-pengerja di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pengerja yang sehati Tuhan, yang berkomitmen Tuhan pelayanan di tempat ini. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan pengerjamu Tuhan. Kau yang terus tingkatkan Tuhan, baik ekonominya, kesehatannya Tuhan. Kau yang lindungi Tuhan, juga untuk jemaatmu Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang setia Tuhan. Terima kasih jemaat yang hadir Tuhan di tempat ini. Dan biarlah firman yang ditaburkan hari ini Tuhan boleh tertanam di hati setiap kami ya Bapa, boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau yang melindungi jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati sepanjang minggu ini, apapun yang dikerjakannya berhasil, kesehatannya ada dalam lindungan-Mu. Apapun penyakit yang dialaminya, kami berdoa dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, setiap orang yang luka hatinya, setiap orang yang sehancur hatinya Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudari kami Tuhan Yuli Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar mata dan hatinya tertuju kepadamu Tuhan, karena Kau punya rencana yang dahsyat atas hidupnya Tuhan. Perkara besar Tuhan Kau kerjakan atas hidupnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan, Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, lingkungan yang ini Kau tempatkan kami di sini karena Engkau ingin Tuhan kami menjadi saksi-Mu atas tempat ini Tuhan, hingga banyak jiwa boleh dimenangkan, hingga banyak Tuhan nama-Mu diperdengarkan Tuhan di tempat ini. Juga untuk Indonesia kami berdoa, Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Kau akan tunjuk Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau di negeri ini Bapa. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, biarlah presiden kami boleh teguh di dalam Engkau Tuhan, biarlah ia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia boleh memimpin dengan takut akan Engkau, sebab kami percaya setiap pemimpin negeri ini Tuhan, itu semua terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, kesehatan yang Kau yang pelihara Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan dalam memimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga engkau dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.